Nah, mulai dari timnas senior hingga tim junior Vietnam, jika bertemu Indonesia mereka akan kalah di turnamen kualifikasi Piala Dunia, Asia hingga junior. Dan para pemimpin serta pers selalu dengan arogan mengatakan bahwa mereka adalah kakak dari Asia Tenggara. Vietnam harus menelan hasil buruk di semua kelompok usia di kompetisi Piala AFF U19 atas kegagalannya terjadi secara terus-menerus itu membuat orang-orang Vietnam merasa kecewa berat. Bahkan mereka sudah pasrah jika bertemu timnas Indonesia, pasti Vietnam akan kalah di berbagai turnamen. Mereka juga ada yang sampai meminta agar VFF dibubarkan saja karena tidak ada solusi nyata atas kemunduran yang terjadi dalam persepakbolaan Vietnam sekarang ini. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai tim Vietnam gagal total di kompetisi Piala AFF. Orang-orang di VFF harusnya punya harga diri. Kalau hasilnya kurang bagus, sebaiknya mereka mundur secara sukarela dan membiarkan orang yang berkompeten melakukan pekerjaan itu. VFF harusnya dibubarkan, tidak ada gunanya. Dulu, ada lapangan sepak bola gratis, jadi banyak orang-orang berbakat. Saat ini, anak-anak sulit untuk bermain sepak bola, sehingga mereka memperkerjakan pelatih untuk melatihnya. Sekarang, di mana-mana ada lapangan swasta berbayar, harus sewa lapangannya. Jika Anda tidak menciptakan gairah, bagaimana Anda bisa punya sumber pemain muda untuk dilatih? Tanah dibagi-bagi menjadi lapangan-lapangan yang dijual dengan lantai bersih. Bahkan pusat olahraga kelurahan dan kecamatan milik umum direnovasi dan disewakan. Belum lagi masalah pendidikan, tingkat sekolah dasar dan menengah sekarang sudah terlalu banyak belajar. Jika Anda tidak punya waktu istirahat, dari mana Anda mendapatkan tenaga untuk bermain sepak bola? Sampai fondasi ini selesai, jangan bermimpi sepak bola berkembang. Betul, waktu aku masih sekolah, aku selalu berangkat ke sekolah lebih awal untuk bermain sepak bola. Di kelas olahraga, aku juga bermain sepak bola. Aku sekarang di Korea, dan setiap sekolah mempunyai lapangan sepak bola, stadionnya ada di sekolah di Korea. Tempatnya memang tidak seluas halaman Maidin, tapi permukaan rumputnya kasar, sehingga tendangan siswanya sangat keras. Sudahlah, banyak yang bilang, menjadi pemain berdarah Vietnam saja sudah cukup, tidak apa-apa bermain sepuasnya untuk bersenang-senang. Pemimpin VFF saat ini harusnya dibubarkan, mereka terlalu tidak kompeten dan hanya tahu cara menunjuk 5 jari. Buruknya, sepak bola Vietnam karena lemahnya kepemimpinan VFF saat ini. Saya merasakan kepemimpinannya. Jika tidak, maka mundurlah dan biarkan orang lain mempunyai hati dan bakat kepemimpinan untuk membantu perkembangan sepak bola Vietnam. Sekarang hanya setara dengan Laos, Kamboja, atau Timor Leste. Nah, mulai dari timnas senior hingga tim junior Vietnam, jika bertemu Indonesia mereka akan kalah di turnamen kualifikasi Piala Dunia, Asia hingga junior. Dan para pemimpin serta pers selalu dengan arogan mengatakan bahwa mereka adalah kakak dari Asia Tenggara. Jika Anda ingin perubahan, Anda harus memboikot dan tidak ada yang akan menonton lagi. Jika kemarahan tidak ada, maka kemarahan itu sebenarnya tidak ada. Namun inilah kelemahan Federasi Sepak Bola Vietnam dan VFF. Sumber pemuda Vietnam juga, terkadang mereka membayar suap untuk menyekolahkan anaknya ke akademi sepak bola. Jadi ada beberapa pemain yang buruk. Tidak seperti di Jepang dan Korea, mereka mencari bakat di sekolah pelatihan. Di Vietnam justru sebaliknya. Jika tim VFF ini tetap bertahan, sepak bola Vietnam akan semakin tertinggal. Pemain Vietnam terlalu lemah dan memiliki keterampilan sepak bola yang buruk. Itulah sebabnya mereka kalah banyak. Beberapa tahun terakhir ini aku diremukkan oleh Indonesia dan aku tidak bisa bernafas. Tidak ada yang menonton lagi, jadi mengapa repot-repot? Melihat sepak bola membuat saya bosan. Saya tidak ingin menontonnya sama sekali. Saya menontonnya karena saya mencintai sepak bola negara saya, tetapi saya mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya sangat bosan sehingga saya tidak ingin mengatakan apapun. Sungguh gila bahwa kita harus menghindari bertemu Indonesia sekarang. Mari kita bubar, tidak ada lagi yang akan menonton sepak bola Vietnam. Semakin banyak kekalahan yang dialami Vietnam, semakin banyak pelajaran yang dapat diambil untuk bangkit dan kalah. Indonesia mengajarkan pejabat VFF cara bermain sepak bola. Jadi mereka pasti lebih baik di saat Vietnam dan Thailand sedang melambat. Indonesia hanya punya peluang sedikit untuk bangkit. Namun kenyataannya, permasalahan masih ada dan belum bisa diselesaikan.